Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fallahumma ij'alna bihim minal lahiqin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejarah Nabi SAW telah ditulis oleh para ulama-ulama. Ada kitab yang tebal, ada kitab yang sedang, ada juga kitab sirah nabawiyah yang tipis. Tipis ini yang dimaksudkan agar untuk pemula mempelajarinya itu mudah. Pemula ketika mempelajari sejarah Rasulullah SAW langsung dengan kitab yang sedang, maka dia akan kesulitan. Terlebih-lebih apalagi dia mempelajari kitab yang tebal. Maka ada seorang ulama besar yang peduli kepada orang-orang awam seperti kita, dan kitab ini sangat-sangat baik untuk orang-orang awam seperti kita, khususnya di akhir zaman. Kitabnya namanya Tarikhul Hawadith, karangan Syekhul Masyayikh, gurunya para guru, Al-Imam Al-Arif Billah, Imamul Haramain, Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Maka kita telah sampai di pembahasan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca nasab Rasulullah yang wajib setiap seseorang menghafalkan nasabnya Rasulullah SAW. Huwa Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasab ini sampai kepada Adnan semuanya sahih. Nasab ini sampai kepada Adnan disepakati oleh semua para ulama ahli sejarah. Tidak ada yang menyangkal satupun daripada ulama ahli sejarah. Adapun nasab Rasulullah SAW yang sampai kepada Nabi Adam alaihissalam itu masih banyak khilaf atau bertentangan antara para ulama-ulama. Di kitab yang lain disebutkan, di kitab yang lain mengatakan yang disebutkan oleh ulama tersebut kurang 7 orang yang tidak disebutkan. Di kitab yang lain mengatakan ada 13 yang tidak disebutkan di kitab tersebut, dan seterusnya. Maka ulama-ulama mengatakan yang wajib dihafal oleh setiap orang mukmin dan yang terbaik dihafal oleh semua orang mukmin yaitu nasab Rasulullah sampai kepada Sayyidina Adnan radhiyallahu anhum wa ardahum. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, kadzaban nasabun, telah berdusta orang-orang yang mengkaitkan nasabku, menyebutkannya sampai Nabi Adam alaihissalam, karena perkara itu sangat sulit. Karena banyak nasab-nasab yang ayah ketemu ayah, ayah ketemu ayah, zail atau saqata atau terjatuh, artinya namanya terhapus, hilang, ditelan oleh sejarah. Nah, maka kita tahu nasab Rasulullah yang terbaik yaitu sampai kepada Adnan, dan ini sahih alal itlaq, artinya tidak ada khilaf antara para ulama. Taib. Ikhwani rahimakumullah,
Kita ini mesti meyakini nasab Rasulullah adalah nasab yang terbaik. Nasab saya, nasab Anda, nasabnya orang itu, nasabnya orang itu, siapapun yang ada di alam semesta, nasab mereka apabila dibandingkan dengan nasabnya Rasulullah tidak ada apa-apanya. Karena kita meyakini makhluk Allah terbaik adalah manusia. Manusia yang terbaik adalah para nabi. Di atasnya para nabi ada tidak? Ada. Di atasnya para nabi yang paling mulia adalah para rasul. Rasul itu juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Mereka jumlahnya ada 5. 5 ini disebut ulil azmi. Ulil azmi yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti kita tahu, manusia yang terbaik adalah Rasulullah. Manusia yang paling mulia adalah Rasulullah. Sahabat paling mulia, sahabatnya Rasulullah. Keluarga yang paling mulia, keluarganya Rasulullah. Ayah Rasulullah, ayah yang paling mulia, ayah Rasulullah. Ibu yang paling mulia, ibunya Rasulullah. Kakek nenek moyang yang paling mulia, kakek nenek moyang Rasulullah. Keturunan atau putra putri keturunan yang paling mulia adalah keturunan Rasulullah SAW. Begitu juga umat yang terbaik adalah umatnya Rasulullah. Maka kita harus juga meyakini nasab yang terbaik adalah nasabnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, di dalam agama orang bisa disebut mulia, barometer yang paling pertama digarisbawahi adalah orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaannya hampa. Namun ketika seseorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaannya insyaallah kekal dan juga abadi. Ikhwani rahimakumullah, saya tidak akan membahas ayah Rasulullah itu beriman atau kafir atau musyrik dengan dalil-dalil yang telah dipaparkan oleh saudara-saudara kita, oleh para ustadz-ustadz, para kiai, para habaib kita. Saya akan mengambil dari sisi yang lainnya, karena dengan hujjah-hujjah yang seperti itu sudah banyak beberapa habaib, beberapa kiai, beberapa ustadz yang ahlus sunnah wal jamaah sudah memaparkan hal-hal tersebut, dan kitabnya yang membahas hal-hal tersebut sangat-sangat banyak. Maka mari kita lihat pelan-pelan bagaimana nasab Rasulullah SAW dan kemuliaannya dan juga keagungan nasab baginda agung Rasulullah SAW. Ini ada kitab di handphone saya, itu ada kitab, ada beberapa kitab, di antaranya ada kitab As-Sirah An-Nabawiyah li Ibni Katsir, karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir sendiri sangat memuliakan dan memuji, mengagungkan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ketika risalahnya, ajarannya yang suci ditaruh, diletakkan di mana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan sebuah risalah, sebuah ajaran, sebuah syariah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memilih manusia yang terbaik, baik jasmaninya, baik ruhaniyahnya, baik jiwanya, baik hatinya, baik cara hidupnya, baik cara memandangnya, juga baik nasabnya, baik rumah tangganya, baik keluarganya, juga baik nenek moyangnya. Ikhwani rahimakumullah ta'ala,
nasab Nabi Muhammad SAW yang mau kita pelajari, kita lihat bagaimana hadis-hadis Nabi menyatakan bahwa Nabi SAW memiliki nasab yang terbaik. Bahkan lebih hebat lagi, Nabi SAW mentiadakan nasab beliau adanya sifah. Sifah itu lahir seorang anak tanpa nikah, alias anak tersebut lahir dengan cara perzinahan. Itu namanya sifah. Sifah itu perzinahan, menghasilkan anak, anaknya namanya anak zina. Tapi Nabi SAW mentiadakan itu. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, dan hadisnya banyak matanya atau lafadznya dan perawinya sangat banyak, bahwa Nabi SAW menyatakan, aku ini dilahirkan dengan cara nikah, alias ayahnya nikah dengan nikah yang sah secara agama Islam. Kakek nenek moyang Rasulullah, entah itu dari ayahnya atau bundanya, juga mereka nikah dengan cara yang sah, sampai kepada leluhur baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seandainya ada pertanyaan, loh sebentar, saya ini mau nanya, tunggu dulu, Islam itu kan adanya di zaman Nabi. Nabi sebelum dijadikan Nabi, sebelum mengajarkan ajarannya, ayahnya Nabi, ibundanya Nabi, kakek nenek moyang Nabi, itu agamanya apa? Maka kita akan jawab bahwa kakek nenek moyang Rasulullah SAW mereka juga beragama Islam. Islam dari mana? Mereka mengikuti millata abihim Ibrahim alaihissalam. Mereka mengikuti ajaran ayah mereka, kakek nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti kita tahu, Nabi Muhammad SAW keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua putra, Nabi Ismail juga Nabi Ishak. Nabi Ismail menurunkan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kakek-kakek Rasulullah mengikuti ajaran millata Ibrahim Hanifa. Beliau-beliau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka ini beragama Islam. Semua nabi agamanya Islam. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syith, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Isa, mereka semua beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama hanya Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di hadapan Allah yang sah hanyalah Islam. Makanya para nabi-nabi itu pun juga mereka beragama Islam. Taib. Jadi ayah nenek moyang Nabi SAW mereka beragama Islam. Ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mereka melahirkan putra dan putri, mereka melewati proses akad nikah. Akad nikahnya sah. Dengan cara apa? Islam. Islam ajaran siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, ayah nenek Nabi semuanya beragama Islam, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, sekarang mari kita beranjak hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia pilihan, kakek nenek moyang Rasulullah juga adalah manusia-manusia pilihan, sehingga muncul manusia yang paling sempurna di alam semesta, dan juga makhluk yang terbaik atau ciptaan Allah yang terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wa an Wathilah bin al-Asqa, dan dari seorang sahabat namanya Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail bani Kinanah wastafa min bani Kinanah Quraisya wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala istafa, memilih dan mensucikan dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua putra, Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Kedua-duanya mulia, kedua-duanya Nabi dan Rasul. Namun Allah memilih yang lebih baik di antara keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Ismail lebih baik. Maka dari Nabi Ismail ini turunlah keturunan-keturunan, kabilah-kabilah, sampai ada keturunan atau keluarga besar kabilah yang namanya Bani Kinanah. Bani Kinanah ini juga Allah memilih. Jadi Bani Kinanah ini menurunkan keturunan yang banyak. Dari keturunan yang banyak ini muncul kabilah-kabilah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memilih kabilah yang terbaik. Kabilah yang terbaik adalah kabilah Quraisy. Dari Quraisy ini juga menurunkan keturunan keluarga-keluarga besar lagi. Dari keluarga besar ini Allah memilih Bani Hashim. Bani Hashim ini juga punya keturunan. Maka dari keturunan Bani Hashim dipilih yang terbaik adalah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi hadisnya ini sahih, tidak diragukan lagi kesahihan hadis ini. Begitu juga diriwayatkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat agung, putra sahabat agung, namanya Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya. Ada gunung, lautan, pepohonan, bumi, bintang gemerlapan, haiwan, bebatuan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari makhluk itu semua yang terbaik adalah manusia. Manusia, Bani Adam adalah makhluk Allah yang terbaik. Thumma ikhtara min Bani Adam fakhtara minhumul Arab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keturunan-keturunan Bani Adam sangatlah banyak. Ada yang di benua Arab, ada yang di benua Asia, Afrika dan seterusnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih yang terbaik, kaum yang terbaik adalah kaum Arab. Thumma ikhtara al-Arab fakhtara minhum Quraisya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjadikan Arab adalah terbaik, Arab ini punya kabilah, punya keluarga besar yang banyak, maka dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bani Quraisy atau kabilah Quraisy. Thumma ikhtara Quraisyan fakhtara minhum Bani Hashim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari Bani Quraisy, kabilah Quraisy, Bani Hashim. Thumma ikhtara Bani Hashim fakhtarani. Maka Nabi SAW bersabda, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih Bani Hashim yang terbaik, lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun memilih di antara yang terbaik itu yang paling baik, yaitu Nabi SAW bersabda, Allah memilih aku alias Nabi Muhammad SAW. Ila akhir hadits, falam azal khiyaran min khiyarin ila akhirih. Nah, kita tahu ini nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang terbaik. Ikhwani rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran sedikit tentang kakek nenek moyang baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita lebih tahu siapa mereka, siapa ayah Nabi, siapa ibunda Rasulullah, siapa kakeknya Nabi Muhammad SAW, agar kita tahu
Dan ketika kita tahu, kita mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh kakek Nabi yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini adalah kakek Nabi SAW yang rentan, jaraknya sedikit jauh. Ka'ab bin Lu'ay ini, beliau dijadikan pimpinan di kota Mekah. Kita tahu kota Mekah itu diminati oleh semua umat manusia, berdatangan dari jauh karena ingin melakukan haji. Dan ajaran haji, ibadah haji, amal haji itu telah dilakukan sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW jauh. Karena haji itu datang syariat di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'ab bin Lu'ay, beliau ini setiap hari Jumat itu mengumpulkan kaumnya, orang-orang di kota Mekah. Terlebih-lebih ketika di musim haji, Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay mengumpulkan umat manusia untuk diberi mau'idhah hasanah, diingatkan agar mereka berbuat baik, menjauh dari perbuatan yang buruk. Kita lihat di kitab As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Katsir, seperti yang tadi telah saya kutip. Di handphone ini ada kitabnya Imam Ibnu Katsir. Di sini disebutkan, beliau berkata, diambil dari Imam Abu Naim min tariq Muhammad bin Al-Hasan bin Zabalah ila akhirih, saya tidak akan sebutkan sanadnya, bahwa kana Ka'ab bin Lu'ay yajma'u qaumahu yaumal jum'ah. Diriwayatkan Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay itu suka mengumpulkan kaumnya di hari Jumat. Setelah mereka kumpul, beliau berdiri, maka beliau memulai mau'idhah hasanahnya dengan amma ba'd fasma'u wa ta'allamu wafhamu wa'lamu. Beliau mengatakan, dengarlah wahai kaum, dan pelajarilah apa yang akan aku katakan wahai kaum. Wafhamu, dan fahamilah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Lailun saj wa naharun daj, dan seterusnya. Saya tidak akan bacakan satu-satu karena terlalu panjang apabila kita bacakan dan kita terjemahkan. Sampai beliau mengatakan di wasiat-wasiatnya, fasilu arhamakum, ikatlah tali silaturahmi kalian, jangan sampai silaturahmi kalian terputus. Wahfadhu asharakum, dan juga jaga mata rantai pernikahan kalian. Artinya persaudaraan dari hasil nikah, mertua, ipar, dan seterusnya. Jangan sampai kalian bertengkar, memecah tali persaudaraan, bahkan dengan para ipar kalian, mertua kalian, dan seterusnya. Wa thammiru amwalakum, dan juga buahkanlah, perbanyaklah harta kalian. Maksudnya thammiru amwalakum, perbanyak, perbuahlah harta kalian, yang dimaksud adalah sedekah atau zakat. Fahal ra'aitum min halikin raja', apakah kalian melihat ada orang yang hancur dia kembali sukses lagi? Au mayyit nusyir, atau ada orang mati yang sudah di dalam kubur lalu dia kembali bisa memperbaiki kehidupannya? Maka beliau mengatakan tidak akan terjadi. Ad-daru amamakum, hari akhirat sudah ada di depan kalian. Wadhannu ghairu ma taqulun, dan apa yang kalian prasangkakan atas diri kalian untuk akhirat kalian tidak sama dengan prasangka kalian. Sampai seterusnya yang mau saya garis bawahi, beliau mengatakan, haramukum zayyinuhu wa 'azzimuhu wa tamassaku bih. Haramukum alias Ka'bah ini, Makkah, kota Makkah ini, khususnya Ka'bah, beliau mengatakan, zayyinuhu, perhiasi, wa 'azzimuh, agungkan, wa tamassaku bih, dan berpegang teguhlah kalian kepada Ka'bah ini.
Kalau sekarang kita juga berpegang teguh dengan Ka'bah. Ka'bah kita berpegang teguh dengan cara menjadikannya kiblat. Setelah itu beliau mengatakan, fa sayati lahu naba'un 'azim wa sayakhruju minhu nabiyyun karim. Bakal datang sebuah kabar yang sangat agung dan akan muncul seorang nabi yang sangat mulia, alias akan ada kabar yang dahsyat. Maksudnya sebuah ajaran yang besar dan agung dibawa oleh seorang nabi yang mulia, yaitu yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naharun walail kulli yawm bihadits. Beliau ada syair, dan syairnya beliau mengatakan, saya ambil intinya, wa bin ni'ami dhafi alaina suturuha ala ghaflatin ya'ti Nabi Muhammadi. Ketika seseorang bergelimangan dalam kenikmatan sampai orang tersebut lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah seorang nabi yang bernama Muhammad. Dengan jelas kakeknya ini menyebut nama Muhammad, dan dengan jelas beliau juga menyebut nama nabi. Fayukhbiru akhbaran saduqun khabiruha. Beliau akan membawa berita. Berita ini sangat jujur, tidak ada dusta sama sekali, dan pemberi kabar tersebut juga jujur, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari riwayat ini, maka kita tahu bahwa kakek Nabi SAW yang bernama Ka'ab bin Lu'ay, padahal generasinya jauh, sudah beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah menunggu-nunggu cucunya yang akan datang, baginda agung Nabi Muhammad SAW. Bahkan di sini dikatakan, beliau setelah mengeluarkan syair tersebut, beliau mengatakan, seandainya aku dilahirkan di zamannya, maka pasti aku akan mengikuti agamanya, menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Katsir mengatakan jarak antara baginda Nabi Muhammad dan kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay, beliau mengatakan 500 am wa sittuna sanah, dan 60 tahun, alias 560 tahun. Bayangkan ikhwani rahimakumullah, kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Ka'ab bin Lu'ay itu iman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau meyakini bahwa cucunya, keturunannya akan muncul menjadi nabi yang paling mulia, membawa syariat yang paling mulia, padahal jaraknya 560 tahun. Jarak yang sangat jauh. Kalau kakek Nabi SAW yang jaraknya 560 tahun meyakini beriman kepada Nabi Muhammad, bagaimana dengan kakek Nabi yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Bahkan ada riwayat di kitab-kitab lain, kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Kinanah. Kinanah ini tentu kakeknya Sayyidina Ka'ab bin Lu'ay. Kinanah pernah mengumpulkan orang-orang di Ka'bah, di depan Ka'bah. Beliau mewasiatkan kepada mereka, memperingatkan mereka dengan kalimat-kalimat yang indah, dan beliau terakhir menutup kalimatnya, beliau mengatakan, bakal muncul min dhil'i hadha, dari tulang rusukku ini, seorang manusia yang ditunggu-tunggu, seorang Nabiyyun Karim, nabi yang mulia, membawa syariat yang agung yang akan menghapus kegelapan. Berarti kakek nenek moyang Rasulullah, mereka beriman kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka dapati perkara-perkara tersebut dari suhuf, kitab-kitab suci nabi-nabi yang terdahulu. Khususnya mereka mengikuti kitab suci Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka kita tahu kakek nenek moyang Rasulullah semuanya beriman kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ayahnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdul Muttalib, dan seterusnya, mereka semua beriman kepada Rasulullah. Ini kalau kita mau ceritakan satu persatu tentunya akan banyak, panjang dan lebar. Ikhwani rahimakumullah, kita hanya ngambil sekelumit-sekelumit jadi tanda besar bahwa mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibunda Rasulullah sangat beriman
mengimani bahwa putranya adalah Nabi akhir zaman. Bagaimana kejadian-kejadian yang begitu mencengangkan, menakjubkan ketika Sayyidatuna Aminah hamil baginda Nabi Muhammad SAW. Ra'at ma ra'at, Sayyidatuna Aminah melihat apa yang beliau melihat. Ketika Nabi Muhammad SAW akan dilahirkan, ra'at ma ra'at, Sayyidatuna Aminah melihat apa yang beliau lihat, kebesaran-kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidatuna Aminah tahu, inna waladi hadha la sya'nuhu azim, sesungguhnya putraku ini adalah memiliki sesuatu yang sangat agung, alias baginda Nabi Muhammad SAW manusia yang sangat agung dan membawa ajaran yang sangat agung. Begitu juga Sayyidatuna Aminah ketika mau wafat, Sayyidatuna Aminah mengeluarkan statementnya atau syair terakhir ketika beliau mau wafat. Sayyidatuna Aminah mengatakan, in sahha ma absartu fi manami. Jadi Sayyidatuna Aminah ketika berkunjung ke Madinah mengajak putranya baginda Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Nabi Muhammad SAW kepada saudara-saudara dari ibunya, pamannya, bibinya dan seterusnya. Ketika pulang sampai di satu tempat namanya Abwa antara kota Madinah dan kota Mekkah. Kata ulama, Abwa ilal Madinati aqrab. Abwa itu ke kota Madinah lebih dekat. Jadi kalau kita simpulkan, ini kota Madinah, ini kota Mekkah, maka Abwa berada di sini karena lebih dekat ke kota Madinah. Sayyidatuna Aminah ketika pulang dalam keadaan sakit bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dan ada satu perempuan namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang mengasuh Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidatuna Aminah. Bahkan Nabi SAW dalam sabdanya beliau mengatakan, anti ummi ba'da ummi, wahai Ummu Aiman, engkau itu ibuku setelah ibuku yang pertama, maksudnya Sayyidatuna Aminah. Maka ketika Sayyidatuna Aminah ibunda Rasulullah SAW sedikit lagi mau wafat dalam keadaan sakit, beliau dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan tidur karena beliau tidak kuat menahan rasa sakitnya. Beliau mengatakan sambil mengelus-elus baginda Nabi Muhammad SAW, in sahha ma absartu fi manami fa anta mab'uthun ilal anami min indi dzil jalali wal ikrami. Wahai putraku Muhammad SAW, in sahha ma absartu fi manami, kalau seandainya benar apa yang aku lihat dalam mimpi-mimpiku dan di hari-hari ketika aku terjaga, fa anta mab'uthun ilal anami, maka pasti engkau adalah manusia yang ditugaskan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Min indi dzil jalali wal ikrami, dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Berarti Sayyidatuna Aminah sebelum wafat menunjukkan bahwa Sayyidatuna Aminah mengimani kepada putranya bahwa putranya akan menjadi seorang nabi yang ditunggu-tunggu dan ajarannya sangat agung, karena ajarannya bukan hanya untuk segolongan atau kabilah atau kaum, namun ajarannya menyeluruh untuk umat manusia. Bagaimana juga ketika ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW, begitu juga pamannya Sayyidina Abi Thalib dan seterusnya. Maka kalau kita bahas satu persatu ini sangat panjang, ikhwani rahimakumullah. Terakhir untuk penutup, Sayyidina Abi Thalib. Sayyidina Abi Thalib itu yang saya sayangkan, banyak mata pelajaran di sekolah-sekolah, mungkin putra-putri kita ya, itu banyak sekolah-sekolah mengajarkan bahwa paman Rasulullah yang bernama Abi Thalib wafat dalam keadaan kafir. Ini tidak benar, ikhwani rahimakumullah. Banyak kitab-kitab yang menerangkan bahwa paman Rasulullah SAW yang bernama Abi Thalib itu wafat, meninggal dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Abdul Muttalib sudah mengetahui kenabian, irhasatnya Nabi Muhammad SAW.
Dan Sayyidina Abdul Muttalib ketika mau wafat, Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada Abi Talib, tidak dititipkan kepada paman-paman yang lain, karena Sayyidina Abdul Muttalib tahu paman Rasulullah yang paling mulia setelah ayahnya Rasulullah dan yang paling sayang kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abi Talib radhiyallahu anhu. Bahkan kitab-kitab ulama-ulama membuat kitab-kitab sanggahan tentang keimanan Sayyidina Abi Talib. Jadi menyanggah orang-orang yang menyatakan bahwa Sayyidina Abi Talib wafat dalam keadaan kafir. Di antaranya Al-Imam Syekhul Masyayikh, seorang imam besar, gurunya para guru, As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dalam kitabnya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, yaitu sebuah kitab yang sangat indah apabila dibaca oleh pembaca. Salah satu riwayat di sini ada satu kitab menyebutkan ketika Nabi Muhammad SAW mau menikahi Sayyidina Khadijah, lalu diantar oleh pamannya Sayyidina Abi Talib, dan Sayyidina Abi Talib ini yang melamar langsung Sayyidina Khadijah, dan Sayyidina Abi Talib yang menjadi juru bicara ketika ingin meminang Sayyidina Khadijah. Di sini diriwayatkan, wa ruwiya anna lamma hadara Abu Talib nikah Rasulullah SAW ala Khadijah binti Khuwailid. Diriwayatkan ketika rombongan Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ingin melamar Sayyidina Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin, Sayyidina Abu Talib ini yang menjadi pemimpinnya, karena Sayyidina Abu Talib yang menjadi ayahnya Nabi SAW, yang menggantikan ayah Nabi Muhammad SAW. Dalam khutbahnya, kita ini dianjurkan ketika mau lamaran ada sunnah membaca khutbah. Lamaran itu disebut khitbah dalam bahasa syariat agama kita. Jadi lamaran disebut khitbah. Terus ada khutbah, khitbah. Artinya khutbah ketika kita melamar atau seseorang ingin melamar seseorang, disunahkan ada khutbah. Di sini ada khutbah, khitbah. Jadi khutbah ketika melamar Sayyidina Khadijah. Yang mau saya garis bawahi, saya singkat saja, tidak saya baca semua. Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail. Beliau mengatakan segala puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita semua dijadikan dari keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Kata ulama, maksudnya kita bukan maksudnya Sayyidina Abi Talib dan Kanjeng Nabi SAW saja, tapi termasuk ibunda Nabi Muhammad SAW. Karena ibunda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Aminah, ketika kita telisik nasabnya sama dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya kembali kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Ini menunjukkan kedua-duanya mengikuti ajaran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Lalu beliau mengatakan, "Tsumma inna Muhammad ibn Abdullah ibni akhi man la yuzan bihi rajul min Quraisy illa rajaha bihi birran wa fadlan wa karaman wa majdan wa nubula." Beliau mengatakan, sesungguhnya ini Muhammad SAW putra Abdullah, putra dari saudaraku alias keponakanku. Ini seandainya ditimbang-timbang, disejajarkan sama lelaki Bani Quraisy yang tadi kita telah pelajari, kita sebutkan Bani Quraisy itu adalah Bani yang terbaik. Kalau disejajarkan sama orang-orang yang terbaik itu dari Bani Quraisy, maka beliau mengatakan pasti akan menang kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Akan menang ini yang namanya Muhammad ibn Abdullah, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dari segi apa? Birran, kebaikannya, perilaku yang baik, akhlak yang baik. Wa fadlan, keutamaannya. Wa karaman, kemuliaannya. Wa majdan, juga kemuliaannya. Wa nubulan, kecerdasannya. Maka pasti
baginda Nabi Muhammad SAW bin Abdillah akan lebih baik, lebih unggul dibandingkan Bani Quraisy manapun. Maka ikhwani rahimakumullah, kalau paman Rasulullah saja yang bernama Abi Thalib beriman kepada Rasulullah, maka bagaimana dengan ayah Rasulullah, bagaimana dengan kakek Rasulullah, bagaimana dengan bunda Rasulullah, bagaimana dengan kakek-kakek Rasulullah? Karena kita telah sebutkan itu semua. Hadirin atau ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini pelajaran tentang nasab Rasulullah SAW. Karena kitab yang kita pelajari adalah kitab ringkas Tarikhul Hawadits, maka ini sedikit ringkas tentang kemuliaan nasab Rasulullah. Kalau kita mau bahas lebih luas, maka perlu beberapa episode untuk membahas tentang nasab Rasulullah. Tapi saya kira cukup sampai sini untuk satu episode. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.